Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas biografi lengkap Ibnu Sina. Ibnu Sina 980 sampai 1057 dikenal juga sebagai Avicenna. Di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia, sekarang Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 di Afshanah, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia, Iran. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sartor menyebut Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Mu'tazilah dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Qanun Kedokteran. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif beraliran Islam Mu'tazilah yang lahir pada tahun 980 Masehi. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Teks Yunani dari zaman Plato sesudahnya hingga zaman Aristoteles secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Mu'tazilah. Pengembangan ini terutama dilakukan oleh perguruan yang didirikan oleh Al-Kindi. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini meliputi matematika, astronomi, aljabar, trigonometri, dan ilmu pengobatan. Pada zaman dinasti Samayid di bagian timur Persia, wilayah Khurasan, dan dinasti Buyid di bagian barat Iran di Persia memberi suasana yang mendukung bagi perkembangan keilmuan dan budaya. Di zaman dinasti Samaniyah, Bukhara dan Baghdad menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Ilmu-ilmu lain seperti ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu kalam sangat berkembang dengan pesat pada masa itu. Ar-Razi dan Al-Farabi menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pengobatan dan filsafat. Pada masa itu, Ibnu Sina memiliki akses untuk belajar di perpustakaan besar di wilayah Balkh, Khwarezmia, Gorgan, kota Rai, kota Isfahan, dan Hamedan. Selain fasilitas perpustakaan besar yang memiliki banyak koleksi buku pada masa itu, hidup pula beberapa ilmuwan seperti Abu Rayhan al-Biruni, seorang astronom terkenal, Aruzi Samarkandi, Abu Nazar Mansur, seorang matematikawan terkenal dan sangat teliti, Abu Al-Khair Qomar, seorang fisikawan, dan ilmuwan terkenal lainnya. Ibnu Sina lahir 980 Masehi di Afshanah, sebuah desa dekat Bukhara, sekarang dikenal dengan Uzbekistan. Ibu kota Samaniyah, sebuah dinasti Persia di Sentral Asia dan Greater Khurasan. Ibunya bernama Setareh, berasal dari Bukhara. Ayahnya Abdullah adalah seorang Ismaili yang dihormati, sarjana dari Balkh, sebuah kota penting dari Kekaisaran Samanid, sekarang dikenal dengan Provinsi Balkh, Afghanistan. Ayahnya bekerja di pemerintahan Samanid di desa Karmasai, kekuatan regional Sunni. Setelah 5 tahun, adiknya Mahmud lahir. Ibnu Sina sejak kecil mulai mempelajari Al-Quran dan sastra, kira-kira sebelum ia berusia 10 tahun. Sejumlah teori telah diusulkan mengenai mazhab pemikiran dalam Islam Ibnu Sina. Sejarah abad pertengahan, Zahir ad-Din dan Al-Baihaqi di tahun 1169 mengangkat Ibnu Sina menjadi pengikut Ikhwan as-Sofa. Di sisi lain, Dimitri Gutas bersama dengan Aisyah Khan dan Julehje Janses menunjukkan bahwa Avicenna adalah Sunni Hanafi. Namun abad ke-14, Faqih Nurullah Sustari menurut Sayyid Husain Nasr menyatakan bahwa ia kemungkinan besar adalah bermadzhab 12 Syiah.
Sebaliknya, Syaraf Khorasani mengutip penolakan undangan dari Gubernur Sunni Sultan Mahmud Ghaznavi oleh Ibnu Sina di istananya, percaya bahwa Ibnu Sina adalah Ismaili. Perdebatan pendapat serupa ada pada latar belakang keluarga Avicenna. Sedangkan beberapa penulis menganggap mereka Sunni, beberapa lagi menganggap bahwa dia adalah Syiah. Menurut autobiografinya, Ibnu Sina telah hafal seluruh Quran pada usia 10 tahun. Ia belajar aritmetika India dari pedagang sayur India Mahmud Masyahir, dan ia mulai belajar lebih banyak dari seorang sarjana yang beroleh nafkah dengan menyembuhkan orang sakit dan mengajar anak muda. Dia juga belajar fikih hukum Islam di bawah Sunni Hanafi sarjana Ismail Az-Zahid. Sebagai seorang remaja, dia sangat bingung dengan teori metafisika Aristoteles yang ia tidak bisa mengerti sampai dia membaca komentar Al-Farabi pada pekerjaan. Untuk tahun berikutnya, ia belajar filsafat, di mana ia bertemu lebih besar rintangan. Pada saat-saat seperti ini, dia akan meninggalkan buku-bukunya, melakukan wudhu, kemudian pergi ke masjid dan terus berdoa sampai hidayah menyelesaikan kesulitan-kesulitannya. Jauh malam, ia akan melanjutkan studi dan bahkan dalam mimpinya masalah akan mengejar dia, memberikan solusinya. 40 kali dikatakan dia membaca metafisik dari Aristoteles sampai kata-kata itu dicantumkan pada ingatannya, tetapi artinya tak jelas. Sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan dari uraian singkat oleh Farabi yang dibelinya di sebuah toko buku seharga kurang dari 3 dirham. Begitu besar kegembiraannya atas penemuannya itu, yang dibuat dengan bantuan sebuah karya dari yang telah diperkirakan hanya misteri, bahwa ia bergegas untuk kembali berterima kasih kepada Tuhan dan diberikan sedekah atas orang miskin. Dia beralih ke pengobatan di usia 16 dan tidak hanya belajar teori kedokteran tetapi juga menemukan metode baru pengobatan. Anak muda ini memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas pada usia 18 dan menemukan bahwa kedokteran adalah ilmu yang sulit ataupun berduri, seperti matematika dan metafisika. Sehingga saya segera membuat kemajuan besar. Saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat pasien menggunakan obat yang disetujui. Ketenaran Ibnu Sina menyebar dengan cepat dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. Janji pertama Ibnu Sina adalah bahwa Emir Nuh II yang berhutang padanya pemulihan dari penyakit berbahaya 997. Ibnu Sina berhasil mendapat akses ke perpustakaan kerajaan Zamaniyah. Ketika perpustakaan dihancurkan oleh api tidak lama setelah itu, musuh-musuh Ibnu Sina menuduhnya membakar perpustakaan dan dituduh menyembunyikan sumber pengetahuannya hanya untuk dirinya. Sementara itu, ia membantu ayahnya dalam pekerjaannya tetapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awal. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, ia kehilangan ayahnya. Dinasti Samani telah berakhir pada bulan Desember 1004. Ibnu Sina tampaknya telah menolak tawaran Mahmud dari Ghazni dan menuju ke arah barat ke Urgen di Turkmenistan modern, di mana wazir dianggap sebagai teman sarjana, memberinya uang saku bulanan yang kecil. Ibnu Sina lalu mengembara dari suatu tempat ke tempat lain melalui distrik Nisabur dan Mervi ke perbatasan Khorasan. Qobus, penguasa yang murah hati di Tabaristan, dirinya seorang penyair dan sarjana yang mana Ibnu Sina mengharapkan menemukan suaka. Pada sekitar tanggal tersebut 1012 mati kelaparan oleh pasukannya yang memberontak. Ibnu Sina sendiri pada saat ini dilanda penyakit parah. Akhirnya di Gorgan dekat Laut Kaspia, Ibnu Sina bertemu dengan seorang teman yang membeli sebuah rumah di dekat rumahnya sendiri, di mana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. Beberapa risalah Ibnu Sina ditulis untuk melindungi ini, dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga ditulis saat ia menetap di Hircania. Ibnu Sina kemudian menetap di Rai di sekitar Teheran modern, kota asal Razes, mana Majid Al-Daulah, putra dari Buwaihi, emir terakhir, adalah penguasa nominal di bawah kabupaten ibunya Sedekah Katun. Sekitar 30 karya Ibnu Sina dikatakan telah disusun dalam meraih permusuhan konstan yang berkecamuk antara bupati dan putra keduanya. Sam al-Daulah bagaimanapun memaksa sarjana untuk berhenti tempat. Setelah tinggal di Qazvin
Ia lulus arah selatan ke Hamadan, mana Syam al-Daulah Buwaihi emir lain telah memantapkan dirinya. Pada awalnya Ibnu Sina mengadakan pelayanan seorang wanita tinggi lahir, tetapi emir mendengar kedatangannya memanggilnya sebagai petugas medis dan mengirimnya kembali ke hadiah. Dengan hadiah ke tempat tinggalnya, Ibnu Sina bahkan diangkat ke kantor wazir. Emir memutuskan bahwa ia harus dibuang dari negeri. Ibnu Sina bagaimanapun tetap tersembunyi selama 40 hari di rumah Syekh Ahmad Fadil sampai serangan sekar penyakit yang disebabkan Emir untuk mengembalikan dia ke posnya. Bahkan selama terganggu ini, Ibnu Sina bertahan dengan studi dan ajarannya. Setiap malam, ekstrak dari karya-karya besarnya, Kanon dan Satanio, ungkapkan dalam menjelaskan kepada murid-muridnya. Pada kematian Emir, Ibnu Sina berhenti menjadi wazir dan bersembunyi di rumah seorang apoteker, di mana dengan ketekunan intan ia melanjutkan komposisi karya-karyanya. Sementara itu, ia telah menulis untuk Abu Ja'far, prefek kota dinamis Isfahan, menawarkan jasanya. Emir baru Hamadan mendengar korespondensi ini dan menemukan di mana Ibnu Sina bersembunyi di penjara dia di sebuah benteng. Sementara perang terus antara penguasa Isfahan dan Hamadan. Di 1024 mantan ditangkap Hamadan dan kota mengusir tentara bayaran Tajik. Ketika badai berlalu, Ibnu Sina kembali dengan emir ke Hamadan dan dilakukan pada tenaga kerja sastra. Kemudian ditemani oleh saudaranya, murid favorit dan dua budak, Ibnu Sina melarikan diri dari kota menggunakan gaun bernuansa sufi. Setelah perjalanan berbahaya, mereka mencapai Isfahan, menerima sambutan terhormat dari pangeran. Sisa 10 atau 12 tahun hidup Ibnu Sina ini dihabiskan dalam pelayanan kepada Muhammad bin Rustam Dusman Ziyar, pemimpin Kakuyid, juga dikenal sebagai Ala al-Daulah, yang ia dampingi sebagai dokter, penasihat sastra dan ilmiah, bahkan dalam berbagai kampanyenya. Selama tahun ini ia mulai belajar hal-hal sastra dan sosiologi. Sakit kolik parah menyerangnya saat di barisan tentara menuju Hamadan. Ia diberi obat yang begitu keras sehingga Ibnu Sina nyaris tak bisa berdiri. Pada kesempatan yang sama, penyakit itu kembali. Dengan susah payah ia mencapai Hamadan, di mana menemukan dasar dari penyakitnya. Ia menolak untuk meneruskan cara hidup selama ini yang dipakainya dan mengundurkan dirinya. Teman-teman menyarankan dia untuk tenang dan mengambil hidup cukup. Dia menolak, bagaimanapun menyatakan bahwa saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang yang hampa. Ia banyak menyesal sebelum akhir hayatnya. Semua barangnya diserahkan kepada orang miskin, dipulihkan keuntungan yang tidak adil, membebaskan budak, dan baca Al-Quran setiap 3 hari sampai akhir hayatnya. Ia meninggal pada Juni 1037 pada usia 58 di bulan Ramadan dan dimakamkan di Hamadan, Iran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.